manfaat berikutnya. Ya baik, pertemuan ini kita akan melakukan bagaimana pembicaraan ya tentang kondisi khusus tentang masalah penyakit di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dengan difasilitasi oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Banyak hal yang mungkin kita perlu kesepakatan bersama ya tentang evaluasi juga yang lalu waktu kita di Atambua tanggal 13 sampai 15 Agustus tahun 2019. Tim dari Timor Leste dan Kementerian Kesehatan untuk membahas tentang kesehatan di perbatasan kami buka dengan resmi. Tuhan memberkati kita semua. Kami masyarakat Timor Leste karena kita berbagi satu pulau Timor yang sama-sama kita cintai. Jadi di sini kami punya saudara, di sini kami punya teman, di sini kita punya tradisi, di sini kita punya rumah. Jadi dengan alasan itu kami menjadikan NTT sebagai saudara yang selalu bersama. Tujuan utama kita di sini agar bagaimana kita memikirkan untuk bisa bersama membawa Pulau Timor ini menuju pulau yang bebas dari penyakit menular. Kita menyadari bahwa mengenai pemberantasan dan penanggulangan penyakit kita mempunyai beberapa perbedaan dalam hal polisi dan juga intervensi. Dari sisi pusat kami sangat bergembira sekali karena satu pulau orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang berkekuatan, orang-orang yang memiliki kewenangan sudah bersama-sama sebetulnya komitmen. Ketika kita memasuki ruangan ini kan kita sama-sama komitmen. Nah tentu yang kita harapkan adalah nantinya bukan apa-apa tetapi titik temu. Titik temu yang jauh lebih sederhana apa yang sebetulnya kita bisa lakukan kepada rakyat di Timor. 2024 tidak boleh ada lagi kasus endogenous, jadi 0 kasus pertama ya. Kemudian nanti 3 tahun berikutnya 2027 0 kasus kedua dan 2030 langsung eliminasi total NTT ya. Itu memang harus butuh kerja keras dan memang lagi dalam persiapan. Pengendalian vektor ya diperimeter oleh petugas kantor pelabuhan ya, Pak Putu dan teman-teman ya. Kemudian self assessment, pra-assessment, eliminasi malaria tingkat kabupaten. Dan terima kasih kami Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih karena kami bersama tim Kementerian Kesehatan yang ada di sini. Oleh karena itu saya akan membuka waktu diskusi kita. Dilihat dari presentasi yang ada bahwa sebagian kita sudah ada kesuksesan yang yang dilakukan oleh teman-teman di sini, baik itu untuk program TB, HIV sama malaria. Atau data apa yang kita mau diskusikan nanti, supaya besok bisa kalau kita mau share data tidak ada masalah lagi karena kita sudah setuju data-data ini yang kita harus share. Indikator itu juga kita harus diskusikan. Indikator apa saja yang kita mau lakukan atau kita mau pakai untuk mengukur progres intervensi di daerah perbatasan. Akan tapi kami berpikir juga bahwa kita sama-sama harus mendefinisikan kira-kira jenis data apa yang kita bisa sharing. Melihat penyakit ini dari segi one island two country with one goal, satu pulau dua negara dengan satu tujuan untuk eliminasi penyakit-penyakit yang ada. Oleh sebab itu saya melihat bagaimana pentingnya koordinasi antar negara. Selama pandemi tentu saja ada beberapa ini yang tadi saya mengingkapi apa yang disampaikan oleh Bapak dari GF tentang sharing data ya. Jadi untuk menyikapi ini saya bercerita dulu. Kita menginformasikan ke bupati yang ada di Belu untuk kalau bisa membuat satu kebijakan dan kebijakan tertulis supaya kita bisa menerima teman kita yang datang dari Timor Leste
dengan kegiatannya yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita juga mengingat ada kebijakan juga berbeda-beda, itu yang bisa kita ditemukan ya udah. Kalau misalkan kayak seperti tadi regimen yang berbeda-beda itu kan keputusan nasional. Barangkali kita tidak bisa ini, apalagi juga sudah ada perpres misalnya. Timor Leste menemukan kasus impor dari teman-teman di provinsi NTT, apakah kabupaten manapun, atau ada notifikasi ke kita yang menjelaskan nama dan alamat tempat tinggalnya supaya kami bisa melakukan PE, penyelidikan epidemiologi atau surveillance-nya. Tadi kurang lebih sama, mungkin surveillance-nya, ya, data sel-nya, karena sel datanya, karena kan nanti kan kita tetap akan melacak keberadaan pasiennya di mana, ya. Regimen pengobatan ini maksudnya yang daily dose ya Pak saya, yang daily dose memang kami sedang dalam tahap transisi. Mudah-mudahan tahun 2023 sudah semuanya daily dose, karena yang saat ini daily dose baru di rumah sakit saja. Maksudnya perpendek, apakah bisa buka jalur komunikasi, komitmen, kesepakatan bersama? Mungkin tadi bilang CSC saja ke Kementerian Kesehatan. Ide yang di-share di pertemuan ini sangat bermanfaat dan kami sangat menghargai semua ide yang ada. Pertukaran ide ini sangat penting karena setelah COVID baru pertama kali kita diskus lagi. Fokus ke bagaimana di setiap agreement yang ada kita melihat bagaimana kita mengimplementasi, mekanisme implementasinya. Jadi nanti di monitoringnya di situ indikatornya apa saja yang nanti kita lihat, dan di setiap indikator itu siapa yang akan bertanggung jawab. Jadi misalkan kayak sharing data tadi nanti pakai satu standar formulir supaya nanti kedua negara bisa pakai formulir yang sama. Sama nanti kita share untuk diserangkan. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, ini usul Pak Pons. Mari kita lihat formulir masing-masing, apakah bisa kita pakai bersama ataupun mekanismenya yang dilihat. Mungkin kita tentukan Zoom meeting kita setelah pertemuan jangan lama-lama supaya kita dapat modelnya. Ustadz juga kami libatkan. Nanti dapat satu format, artinya template yang baik untuk kedua negara ini. Ini bisa dijadikan seperti satu kerjasama lintas batas. kalau moto kami Bapak Ibu dari Timor Leste melayani sepenuh hati untuk masyarakat NTT yang sehat. Bergandeng tangan dengan motonya Timor Leste, saya pikir pas untuk perjalanan kita. Dengan segala kelebihannya, namun yang tidak pergi karena segala